Halo Sobat Rusur, kembali lagi di Tutor. Oke, kita di suasana baru nih, Sobat Rusur, studio baru. Kita ada di head office-nya PT Trusur Unggul Teknusa yang ada di sini nih alamatnya. Jadi kita sekarang ada di Condet, daerah Jakarta Timur juga. Itu head office-nya seperti yang saya sampaikan di awal. Tapi untuk yang PT Trusur Unggul Teknusa di Cibubur pun kita masih tetap ada, dan itu untuk spesialisasi lab kalibrasi, dan alamatnya masih sama ada di sini. Jadi jangan bingung ya, kalaupun memang mau ke Cibubur ya silakan. Tapi kalau mau ke head office kesini juga tidak masalah. Nah ini kita di 2024 ini kebetulan syuting di head office untuk Tutok ini. Dan episode kali ini, wah, kita akan membahas sesuatu terkait quality. Karena bagi Trusur, quality is number one. Oke. Ya, sudah hadir nih di depan saya. Yes. Aduh, makin charming aja nih. Kita sambut Ibu Miranti. Halo. Halo. Selamat datang. Terima kasih atas undangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Jadi Sobat Trusur nih, Bu Miranti ini di Trusur menjabat sebagai business unit head ya, head business apa gimana ya? Business unit head of test and service ya. Betul. Oke, jadi nanti kita akan mengobrol. Kita ngobrol santai aja nih dengan Bu Miranti terkait mungkin pekerjaan Ibu di Trusur. Kemudian juga ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait ISO. Boleh. ISO orang ISO, kudu ISO. Oke, Bu Miranti. Ya. Lagi sibuk apa nih di Trusur? Mempersiapkan apa lagi? Sibuk-sibuk apa nih di awal tahun? Ada spill-spillan ya Pak ya? Boleh, spill. Mungkin bisa di-sharingkan kepada Sobat Trusur dimanapun berada nih. Bagaimana Bu? Lagi sibuk apa nih Bu? Untuk kesibukan sih kita di awal tahun ini berarti merencanakan aktivitas untuk setahun ini ya Pak ya? Yes, di 2024 betul. ini gitu. Kita mau mengembangkan apa, kita mau mempertahankan apa gitu. Nah itu kan yang kita rencanakan lah selama setahun ini gitu. Jadi mungkin sibuk-sibuk terkait dengan ada planningnya juga plus eksekusinya nih gitu selama 2024 gitu sih. Oke. Kemarin Bu, 2023 kemarin nih bukan selaku business unit head nih, gimana? Aman semua di 2023 kemarin? Alhamdulillah. Aman gitu. Hampir setiap agenda yang kita rencanain sih berjalan dengan baik ya Pak ya. Mulus ya gitu. berarti ya. Jadi alhamdulillah. 2023 mungkin bisa dibilang ditutup dengan manis ya Bu ya. Dengan manis. Dan 2024 juga mungkin nanti di akhir tahun juga harus ditutup dengan manis. Lebih manis lagi semoga ya Pak ya. Jangan manis-manis nanti diabetes. Oke, Bu Miranti. Jadi kita ngobrol terkait ISO nih Bu. Ya. Jadi mungkin ada beberapa Sobat Trusur juga yang penasaran terkait ISO. Apakah di Trusur itu sudah menerapkan ISO? Sudah. Nah itu pertanyaannya standar. Kemudian ISO berapa sih Bu yang diterapkan di Trusur itu? Kalau untuk ISO yang kita terapkan di Trusur itu, kita ada ISO 17025. Itu memang persyaratan wajib ya untuk kalibrasi. Jadi terus sebagai lab kalibrasi kita mengimplementasikan ISO 17025. Kita juga ada sertifikasi Pak untuk 9001. Kemudian kita sih sedang mematangkan sih sebenarnya untuk akreditasi ISO 17043 sebagai lab penyelenggara untuk uji profisiensi gitu. Jadi selain 17025 itu ada 17043. 43. Ini yang sedang kita rencanakan dan matangkan sih Pak. Itu Ibu merencanakan 170 apa? Aduh jadi beribet dan banyak sih ya. Banyak 17043 itu direncanakan close di 2024 ini. Untuk rencananya sih kita akan close-nya sebenarnya di tahun depan sih Pak. Tahun depan itu gitu. berarti di 2025. Iya. Oke. Jadi kita matangkan
di sini kira-kira kita mau mengajukan parameter-parameter apa lagi sih gitu. Karena kan selama ini yang kita tahu untuk uji profisiensi itu di lab terusur ini hanya untuk emisi ya, untuk udara lah. Udara, betul. Emisi sumber tidak bergerak, emisi sumber bergerak, sama udara ambien gitu. Nah harapannya di tahun 2024 ini kita lebih variatif nih Pak. Jadinya untuk uji profisiensi, matriks yang kita tawarkan tuh lebih beragam. Wih, gitu. mantap jadi. Oke, jadi nanti kita nambah omset ya. Iya, amin. Karena jualannya nambah. Betul. Amin. Kabul. Oke, kita skip sedikit terkait ISO 17043. Nah, kita fokuskan untuk sesi kali ini kita berbicara terkait ISO 17025. Nah, 17025 berapa sih? 43 itu 17025 tuh apa sih Bu? Makhluk apa itu? Kok ISO ada nomor-nomornya? Pertanyaan standar. Kenapa sih Bu itu ISO 17025 tuh apa sih? Kalau misalnya ISO-nya sendiri ya Pak, jadi sebenarnya memang ISO itu kan singkatan dari International Organization for Standardization. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah badan yang non pemerintah ya, yang terdiri atas peserta-peserta dari berbagai negara. Nah kurang lebih itu kalau nggak salah ada 160 negara lah yang terlibat di dalam organisasi tersebut. 100 berapa tadi? 160 negara gitu. Wow, jadi tidak hanya ASEAN itu berarti satu dunia ya? Betul sekali seperti itu, kurang lebih. Nah sebenarnya ISO itu banyak jenisnya ya Pak ya, beragam ya sebenarnya. Dokumen-dokumen standar ISO itu ada banyak lah, dan sifatnya itu spesifik untuk jenis usaha tertentu. Nah contohnya ini yang ISO 17025 itu memang standar yang ditetapkan khusus untuk laboratorium pengujian dan lab kalibrasi gitu. Nah jadi kalau misalnya lab kalibrasi maupun pengujian yang mengajukan akreditasi biasanya ke KAN gitu, mereka memang panduannya atau acuannya itu adalah ISO 17025 gitu. Nah masih banyak seri-seri yang lain, ada ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu, ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan, 5001 itu lebih ke K3 ya, terus ada 27000, 17034, 17043 dan masih banyak lainnya sih. Jadi memang sangat beragam dan disesuaikan untuk jenis usaha tertentu gitu, spesifik ya. Nah Bu, itu kan ISO 17025 itu apakah memang sesuatu yang mandatory wajib dimiliki oleh laboratorium kalibrasi? Gitu, oke. Kalau misalnya dia mau mengajukan akreditasi, itu memang harus wajib comply ke ISO 17025 gitu Pak. Akreditasi KN ya? Iya betul. Jadi sebenarnya ISO itu sifatnya voluntary ya. Jadi sukarela lah gitu. Nah ketika dia dilekatkan sama regulasi tertentu, dia akan menjadi wajib. Misal, kalau misalnya sekarang lagi hype-nya tuh kayak gas rumah kaca gitu ya. Ya kan ada misalnya regulasi dari KLHK, terus ada turunannya mungkin regulasi-regulasi di bidang kementerian terkait gitu ya. Nah itu mempersyaratkan nih bahwa lembaga validasi verifikasi itu wajib terakreditasi. Kemana nih? Nah itu ke ISO 17029. Nah jadi ada saatnya di mana ISO itu menjadi wajib Pak kalau misalnya memang melekat ke regulasi tertentu gitu. Kalau misalnya besok lusa saya bikin lab tapi tidak ada ISO-nya, saya bisa nggak sih mengkalibrasi? Kalau sebenarnya mengkalibrasi sih bisa ya Pak ya. Tapi untuk meyakinkan sebenarnya kalau apa sih manfaat dari kita tuh menerapkan sistem ISO gitu ya, ataupun apa sih gunanya kalau kita terakreditasi gitu. Pertama adalah kita memastikan bahwa hasil yang kita deliver ke customer tuh hasil yang memang berkualitas ya, benar gitu. Yang kedua adalah kita tuh mendapatkan kepercayaan dari konsumen gitu Pak. Jadi kalau lab atau lab kalibrasi maupun pengujian yang memang dia itu sudah terakreditasi 17025, ibaratnya tuh customer tuh nggak ragu lagi deh dengan kualitas lab itu gitu. Oh kayak ada jaminan ya? Betul, kayak ada jaminan gitu Pak bahwa udah pasti memenuhi standar nih, udah pasti hasil yang deliver nih bagus. Nih gitu, benar dan dapat dipertanggungjawabkan nih gitu. Manfaatnya sih itu sih Pak. Tapi ada nggak lab yang belum ISO? Ada aja ya? Pak, iya ada sih. Jadi mungkin tidak semua ya. Misal katakanlah di Indonesia ini ada 100 nih. Ya mungkin 20%-nya belum ISO mungkin ya? Mungkin belum terakreditasi ada. Terakreditasi maksudnya gitu. Iya. Tapi mereka sah untuk melakukan kalibrasi?
kalau dibilang mungkin gini ya Pak ya. Kalau misalnya kita sebagai konsumen kan kita menetapkan standar ya. Ya mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak mempersyaratkan bahwa nggak apa-apa deh alat kita ataupun hasil ujinya gitu ya diterbitkan oleh lab-lab yang belum terakreditasi gitu ya. Tapi ada kalau misalnya kita sebagai perusahaan yang sudah menerapkan 91 itu pasti sih kita tuh memastikan bahwa apa yang supplier kita kan terstandar gitu ya Pak ya. Ya pasti kesulitannya di situ sih. Paling apa ya, kalau misalnya kita mau jualan mungkin marketnya kecil banget ya kalau misalnya memang kita tidak terakreditasi untuk 17025 gitu. Kalau kita mau mendeliver produk yang berupa misalnya pengujian ataupun kalibrasi gitu. Oh gitu ya. Oke, jadi kayak mungkin sobat terusur juga kalau mengkalibrasi alat yang diterusur jangan jangan ragu lah ya. Betul. Karena secara quality itu sudah dijamin ya, dibuktikan dengan terusur sudah terakreditasi ISO 17025. Ada sertifikatnya, juga sudah disahkan ini ya. Betul. Nah ini dia nih sertifikat akreditasinya. Ini dari kapan ya Bu? 2000 nggak ada. Ditetapkan dari ini ya 2019 benar nggak sih? Betul. Jadi kalau sejarahnya sendiri Pak, kita tuh awal akreditasi itu di tahun 2014. 2014 sudah akreditasi? Sudah akreditasi. Jadi ini adalah tahun kedua sebenarnya reakreditasi terusur tuh. Gitu. 2014. Lama juga ya. Betul. Itu udah berarti 2014 itu terusur udah ISO. Sudah ISO 2014. Wah, itu gimana sih Bu? Kok tahapannya tuh kayaknya sepintas karena itu kan melibatkan ISO, standarnya internasional. Ribet nggak sih Bu mempersiapkan sampai dengan terusur itu menjadi ISO terakreditasi? Iya. Kalau misalnya sejarah terusur sendiri mungkin saya belum join. Sebenarnya saya belum join lama di terusur nih Pak ya. Okay. Saya join tuh tahun 2021 itu kondisinya sudah terakreditasi. Sudah terakreditasi dan sudah masuk reakreditasi ke 1 pertama. Reakreditasi. Betul, udah. Jadi kan kita setiap 5 tahun ada reakreditasi nih. Oh gitu. Nah, itu tuh kita udah masuk ke tahun pertama lah untuk reakreditasi. Jadi saya join 2021, tapi kalau secara umum kalau kita mau ngajuin akreditasi itu sebenarnya sekarang udah lebih mudah sih karena memang sekarang udah otomatis ya, udah ada websitenya, jadi kita bisa daftar langsung di website kan. Kemudian nanti kita tinggal upload dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan untuk pendaftaran gitu Pak. Nanti kalau misalnya kita udah submit seluruh dokumen, terus bukti-bukti implementasinya sudah kita upload, terus kita ajukan pengajuan ke KAN untuk sebagai lab pengujian ataupun kalibrasi. Nanti dari KAN-nya ada audit nanti, baik dari audit dokumen maupun audit lapangan biasanya. Jadi tim asesor gitu datang ke lab untuk ngecek ini bener kan labnya nih? Betul, bener nggak sih apa yang kemarin di submit gitu dalam bentuk dokumentasi, bener nggak sih dokumen-dokumen ini terimplementasi dengan baik gitu di lapangan? Nah itu nanti dinilai pada saat kunjungan lapangan gitu. Biasanya poin-poin yang kritikal itu lebih ke dokumen administrasi atau lebih ke teknis Bu? Data-data teknis gitu? Sebenarnya sih dua-duanya juga ya Pak ya, karena saling berkesinambungan, berkaitan gitu. Jadi memang nanti yang dicek dari dokumen teknisnya juga maupun dokumen terkait gitu. Tata cara untuk misalnya penyimpanan rekaman ataupun pengisian formulir ataupun apa gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Ini juga ada dicek juga kali ya terkait kalibratornya mungkin ya. Betul. Lengkap sesuai dengan parameter itu atau tidak, atau memenuhi atau tidak. Nanti pasti pas waktu kunjungan lapangan pasti dicek nih standar yang kita gunakan seperti apa, terus bagaimana cara kita memelihara gitu, kebenaran dari standar yang kita gunakan itu dicek juga sih. Termasuk juga kalau misalnya kita pas kunjungan lapangan kompetensi dari personil yang melakukan kalibrasi ataupun pengujian juga itu penting sih Pak. Oh gitu ya. Mantap dah ini obrolannya kayaknya daging. Tapi mungkin akan lebih daging lagi kalau Ibu Miranti sedikit maju dan dekat ke mic. Jadi biar sobat terusur semuanya lebih jelas gitu. Oke. Mendengar suara Bu Miranti karena sayang sekali kalau dilewatkan, topiknya sangat bermanfaat.
sekali. Dan Sobat Trusur, jangan lupa nih, Trusur punya Instagram, silakan di follow IG-nya Trusur Unggul Teknusa, ini ada di sini. Kemudian kita juga ada channel True Talk di YouTube, silakan di subscribe, share, like, komen. Anak-anak generasi Z banget ya kita. Bu Miranti, Ya. berarti sudah dari 2000 berapa tadi? 2021. Wih, pertanyaan mendasar nih tapi pinggir jurang, betah nggak sih di sini? Wow. Wow, betah lah. Udah jadi manajer nggak betah, sorry udah jadi head ya, business unit head, masa nggak betah lah? Betah sih Pak, karena kalau saya lihat apa ya perjalanan karir saya gitu ya, dari awal kerja sampai sekarang tuh saya kerja di Trusur tuh yang paling lama. Wih. Gitu. Jadi saya di sini udah hampir 3 tahun ya. 3 tahun ya? Iya. Lulus nggak? Lulus. Kelar kali cicilan motor mah ya? Iya dong. 3 tahun. Tinggal cicilan rumah kota wisata. Mantap ya, kita doakan sama-sama lah. Amin ya Allah. Ya amin, amin, mudah-mudahan lancar. Emang kerja di sini tuh se happy itu ya? Happy Pak, happy ya? banget. Happy ya, karena ya nama juga kerja pasti ada lika-likunya mah wajar lah. Betul, ya? betul. Cuman memang banyak sekali sih yang bisa dipelajarin sih ya Pak ya. Di sini tuh gitu. Jadi memang saya banyak belajar, berkembang, bertumbuh selama di Trusur sih. Jadi itu yang bikin semangat sih Pak. Oke. Salah satunya. Apa? Salah satunya itu. Iya, betul. Salah duanya? Salah duanya jangan banyak salah. Nah, Bu Miranti, nanti kita ngobrol lagi yang tepi jurang, nanti kita kembali ke topik lagi nih. Okay. Sebelum kita bahas yang tepi jurang, tadi sudah terkait ISO apa udah, ke prosesnya juga udah ya, tadi dari 2000 berapa? 14. Itu jadi saat Bu Miranti masuk ke Trusur, join Trusur itu memang sudah terakreditasi ya, ISO 17025 itu juga sudah. Kemudian tadi juga memang sudah disepil sih Sobat Trusur bahwa Trusur itu tidak hanya satu saja ya akreditasinya 17025, ada apa aja sih? Apa? Ada 9001. Ya, 9001. Sama nanti kita akan mematangkan sih Pak untuk 1704. Nah, itu kalau 9001 apa tuh? Sistem manajemen mutu sih. Jadi kalau misalnya di ISO 17025, sebenarnya kalau yang sudah menerapkan, dia tuh di dalamnya tuh ada irisan 9001. Nah, jadi itu 9001 tuh kayak induknya gitu loh Pak. Induknya nanti dia untuk apa ya? Sistem, lebih ke ya sistem manajemen mutu secara umum ya Pak. Terus dikawinkan lah dengan persyaratan-persyaratan teknis gitu. Jadilah ISO 17025 gitu. Oh, jadi sejauh ini Trusur itu 17025, kemudian 9001. Betul. Nah, Bu, sejauh perjalanan Ibu berkarir, memang ngurusinnya ISO-ISOan, Bu? Atau memang semenjak join di Trusur Ibu mengurusi ini per ISO, atau memang sebelum-sebelumnya juga pernah? Kalau sebelumnya ya Pak ya, karena kan saya memang dari lab pengujian maupun lab kalibrasi ya. Nah itu kan pasti memang lab-lab yang sudah terakreditasi untuk 17025 gitu. Jadi ya kurang lebih ya pasti bersinggungan selalu ya Pak ya dengan 17025 gitu. Jadi ya selama perjalanan karir ya ada sih karir di mana saya pernah jadi sales gitu ya. Iya, jadi ya nggak terlalu teknis lah gitu. Jadi pernah sales juga. Pernah. Tapi memang ini kalau saya buka-bukaan aja ya, semua orang itu ternyata bisa loh jadi sales. Iya Pak, betul. Coba aja nanti Bu Miranti setengah jam lagi resign dari sini bisa jadi sales. Kejual kulkas, kejual TV. Semua orang fitrahnya kalau di Muslim kan memang Nabi Muhammad juga kan jualan ya. Betul. Ya itu kan sales tuh bahasa Inggris ya. Sales menjual itu kan, jadi pada dasarnya memang setiap orang tuh bisa menjual, bisa jualan. Itu mungkin dalam konteks yang berbeda-beda. Itu lama Bu jadi sales Bu? 1,5 tahun lah ya Pak. Oh tapi di bidang lab juga? Sama lab kalibrasi juga. Oke. Sekarang ini tim ada berapa banyak Bu timnya Ibu? Tim main banyak? Banyak sih Pak gitu, apalagi teknisi-teknisi ya. Ya itu tapi kebanyakan di itu ya, di Cibubur situ ya? Di Cibubur.
di Cibubur. Ibu sehari-hari ngantor di head office di sini berarti? Ya. Masih betul, ini dua kaki. Lah, gitu. Dua kaki kayak kepiting banyak deh kakinya. Iya, banyak banget. Banyak banget. Oh masih kesana kesini mobile itu. Betul, mobile. Wah mantap nih ibu nih the best lah. Bisa dibilang wanita ini ya. Bukan sorry bukan berarti saya salah ya. Atau rasis memang di antara yang lain ibu yang wanita yang di BU ya posisi bisnis unit. Untuk saat ini. Untuk saat ini keren lah. Memang wanita itu harus dimuliakan. Oke, tadi sudah dah kayaknya. Tapi kira-kira ISO 17025 seberapa jauh sih manfaatnya bagi lab? Nah kalau tadi kalau misalnya memang kayak gini ya Pak, kalau tadi regulasi sebenarnya regulasi kalau misalnya kita mau mengajukan sebagai lab uji lingkungan khususnya ya memang kita harus selesai dulu dengan akreditasi 17025 gitu baru kita bisa register ke KLHK gitu, sebagai lab lingkungan gitu kan. Jadi pertama adalah manfaatnya ya bergantung bisnis kita tuh mau bergerak ke arah mana sih gitu. Nah jadi kan pertama adalah kita harus pastikan bahwa kita memenuhi persyaratan ya kalau misalnya kita mau bergerak di bidang tertentu gitu. Nah itu pertama manfaatnya adalah itu adalah sebagai persyaratan sebenarnya. Syarat. Kedua adalah manfaatnya sendiri itu meningkatkan efisiensi sih Pak di laboratorium. Karena ya kalau bayangin aja ya kalau misalnya kita nggak memelihara peralatan yang kita gunakan nih, tiba-tiba alatnya rusak gitu kan. Nah itu, jadi sebenarnya contohnya itu adalah tindakan preventifnya gitu Pak. Kita melakukan pemeliharaan terhadap peralatan, kita lakukan kalibrasi, kan kita bisa menjaga dan menghindari alat itu rusak misalnya gitu ya. Contoh kecilnya gitu. Nah itu kan termasuk bagian dari efisiensi. Tuh. Pertama adalah itu meningkatkan efisiensi dari laboratorium. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan kepada customer atau konsumen gitu. Jadi tadi customer yang melakukan kalibrasi ataupun pengujian misalnya lewat lab-lab yang sudah terakreditasi ISO 17025, nah itu mereka akan lebih percaya sih Pak gitu terhadap hasil yang dikeluarkan oleh lab tersebut. Ya artinya kan ISO 17025 tidak hanya sebatas sertifikat ya, harus kita implementasikan juga di Trusur. Ya mungkin salah satu bentuk implementasinya seperti tadi yang Ibu sampaikan ya Bu, memelihara alat-alat, apalagi Bu kira-kira Bu implementasi di Trusur nih terkait 17025? Banyak sih Pak, semua dari kita tuh menjangkau semua aspek ya sebenarnya. Dari mulai bagaimana sih cara kita menyimpan dokumen dengan baik gitu kan, kemudian bagaimana sih caranya kita memastikan kompetensi personil yang melakukan pekerjaan, nah itu kan diatur di situ. Terus bagaimana cara kita mengevaluasi ataupun memilih gitu supplier yang mau kita gunakan, dari situ sih Pak. Jadi dari mulai bagaimana kita nerima, ibaratnya kalau diproduksi ya, dari mulai bahan baku datang sampai produk itu jadi, nah itu semua diatur lah, ada aturan-aturannya lah di dalam ISO itu sendiri. Jadi sejauh ini cukup terimplementasikan di Trusur. Iya. Gitu. Mantap nih di bawah arahannya Ibu Miranti. Sebenarnya itu kerja sama sih. Oh iya, kita harus bersinergi. Silakan Bu, ada air Bu, mohon maaf nih cuma ada air. Ya nih, ini Neng bunganya lagi cuti, silakan diminum. Saya juga mau minum, mau angkat ini barbel. Minum dulu Bu biar enggak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ini makan? Boleh Pak, nasi Padang? Saya basa-basi. Nggak ada. Tadi nggak ada, bawa saya juga nggak ada ini. Tapi boleh juga sih kalau ada nasi Padang. Nasi Padang! Next, pertemuan selanjutnya. Oke. Pertemuan selanjutnya Bu Miranti nanti ada nasi Padang. Alhamdulillah. Bu Miranti juga tuh ya? Bu Miranti juga yang menjadi talentnya. Oke, nanti kita undang lagi ya Sobat Trusur. Kita undang lagi Bu Miranti. Ke sini kita sediakan nasi Padang. Namanya Trusur Mukbang jadi. Iya, Trusur Mukbang. Oke. Wah, ini seru sekali nih. Kita bahas apa lagi nih sama Ibu Miranti? Apa mau gantian nanya aja nih Pak? Aduh jangan, saya nggak mau ditanya, tidak ada yang menarik soalnya. Oke, Bu. Ya. Tahu nggak kalau Ibu udah subscribe channel True Talk belum sih? Ih sudah dong. Coba bisa YouTube dibuktikan? Kan? YouTube kan? Oh bukan, Friendster. Ya YouTube lah.
Sampai kaget. Kalau sudah, ya nggak apa-apa. Saya cuma nanya aja. Udah dong, tuh. Wey, mana coba kamera, lihat. Wey. Saya di zoom. Oke, mantap. Nah, ini Bu kita Bu. Pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang dimuliakan. Jadi ada sesi Q&A session, deng. Yuhu. Apa nih? Oke. Apa langkah-langkah yang diambil laboratorium untuk meningkatkan kualitas hasil pengujian atau kalibrasi? Silakan. Mau butuh waktu buat semedi atau langsung dijawab? Saya tunggu wangsit dulu, Pak. Oh, silakan Bu, jawab Bu. Gampang lah, ini mah cincai lah bagi Bu Miranti mah ya. Sebenarnya peningkatan kualitas hasil pengujian dan kalibrasi ya. Sebenarnya kalau misalnya kita implementasi ISO 14025 ya Pak ya, itu pasti ada poin di mana kita tuh ada namanya peningkatan berkelanjutan ya Pak. Jadi kita selalu ngelakuin review, apa sih yang kita bisa perbaiki, apa yang sih yang kita bisa tingkatkan, apa sih kita bisa efisiensi. Nah itu di proses review itu sebenarnya kita bisa mengevaluasi apakah kondisi sekarang ini sudah cukup efisien ataupun kita bisa lebih lagi nih gitu, bisa mana aja sih yang bisa kita tingkatkan, mana aja yang bisa kita efisiensi. Nah gitu, kurang lebih seperti itu sih Pak, proses review itu. Nah kalau peningkatan kualitas hasil pengujian, mungkin proses evaluasi salah satunya adalah kita melakukan uji banding. Itu salah satunya ya Pak ya. Gimana sih kita mengevaluasi apakah hasil pengujian kita tuh sudah benar? Itu kan kalau misalnya kita sebagai siswa kan, kalau kita belajar nih Pak ya, kita kan pasti dievaluasi namanya ada ujian kan, ujian semester gitu kan, betul sekali. Nah lab juga ada kayak gitu Pak, gitu? Jadi ada ujiannya lah gitu. Nah ujian itu kita dibandingkan dengan lab-lab lain gitu. Uji banding. Betul, nanti ada kita ikut nih misalnya uji profisiensi ke penyelenggara uji profisiensi nih. Nah kita nanti kita ikut profisiensi, kemudian nanti kita dibandingkan dengan lab-lab lain gitu. Nah itu kurang lebih ada proses reviewnya lah seperti itu. Salah satu contoh ya Pak untuk kita nge-review apakah memang hasil pengujian atau kalibrasi kita tuh udah benar atau enggak gitu. Bisa dievaluasi dari hasil uji profisiensi. Jadi ada evaluasinya ya, setelah kita lakukan proses tadi, kemudian dievaluasi di proses uji profisiensi. Betul. Ya, benar sih? Itu betul. Oke, ada lagi dari netizen? Next. Ada lagi nggak ya? Ada nih. Pengalaman unik. Nik. Pengalaman unik yang pernah dihadapi personil lab dalam menangani customer. Nah, apa Bu? Pengalaman unik ya? Pasti ada. Ada sih Pak yang unik-unik gitu ya. Pertama adalah kadang itu customer yang datang itu berharap bahwa alat mereka ketika dikalibrasi itu jadi bagus. Nah, itu unik sih Pak menurut saya. Jadi pada saat kita dapat alat nih ya buat dikalibrasi gitu, terus ternyata kita menemukan bahwa alatnya koreksinya tinggi gitu kan, berarti misalnya dalam kondisi akurasi yang tidak baik gitu. Nah customer itu adalah ya kondisi dimana customer tuh komplain gitu ya, kok alat saya begini gitu, kenapa kok bukannya kalibrasi itu justru memperbaiki gitu hasil gitu ya dari alat gitu. Nah itu mungkin yang perlu kita luruskan sih gitu, karena kalibrasi itu sendiri sebenarnya proses evaluasi ya, penilaian gitu, jadi bukan proses perbaikan ataupun proses adjusting gitu. Sebenarnya yang perlu kita bedakan tuh itu sih, itu unik sih Pak menurut saya, karena harapan mereka itu selama ini mungkin bayangannya ya adalah kalibrasi itu bisa memperbaiki alat lah, memperbaiki hasil alat lah gitu. Padahal sebenarnya terminologinya ataupun pengertian itu beda lah. Jadi bisa disampaikan juga ya Bu ke sobat-sobat Trusur ini bahwa kalibrasi itu bukan memperbaiki ya, bukan memperbaiki, bukan adjustment gitu. Tapi tos dulu kita sudah mulai sama nih. Betul, tapi Trusur bisa maintenance juga Pak. Jualan. Gitu. Bisa maintenance alat. Bisa maintenance alat. Jadi
Kalau misalnya alat customer yang kita cek ternyata bermasalah, misalnya ada sensornya yang rusak ataupun ada komponen-komponen lain di alatnya nih yang bermasalah gitu ya, kita bisa cek, kita bisa lakukan repair sih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang misalnya pas waktu kalibrasi ternyata ditemuin nih alatnya bermasalah gitu, jangan takut lah gitu, jangan ragu lah, kita bisa sediakan juga maintenance ataupun perbaikan alat. Kalau mau beli alat bisa nggak sih? Bisa banget. Itu apa sih yang nggak ada gitu kan? Ada ini nggak sih Bu? Bukan kita ya. Saya nggak beli sih sebenarnya. buat customer nih di Sobat Rusur. Kalau misalnya kita beli alat di Rusur, kan sejauh yang Sobat Rusur tahu, katanya kan Rusur tuh bisa jual alat flue gas, analyzer atau gas detektor atau misal ambient analyzer. Biasanya ada promo-promo menarik tuh didapatkan dari mana ya, kalau pengen tahu nih ada promo apa nih di Rusur, ada itu bisa kemana Bu? Kalau misalnya promo-promo tuh kita rutin ya Pak ya untuk kita share di media sosial gitu. Jadi kalau misalnya udah follow Instagram Rusur gitu, bisa tuh scroll bawah-bawah tuh postingan-postingan terbaru, kita tuh ada promo untuk flue gas analyzer. Gitu. Mantep nih. Jadi kita bisa, jadi Bapak Ibu sekalian nih dari lab ataupun dari manapun lah ya. Ini ya. Betul sekali. Nah, ini dengan pembayaran sebenarnya mulai dari 10 juta. 10 juta guys, 10 juta doang. Betul. Sama lagi gimana? Keren banget dah. 10 juta aja nih Pak gitu ya. Bapak Ibu sekalian ini bisa mendapatkan alat Seitron gitu. Nah, skemanya nanti seperti apa? Nanti skemanya adalah skema cicilan lah yang mungkin bisa mempermudah nih Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan gas analyzer gini. Jadi Bapak Ibu sekalian udah punya project nih, kira-kira tahun ini saya mau beli 10 gas analyzer gitu ya. Terus bisa terkendala dari budget gitu kan ya, jangan ragu nih. Cuman sediakan, kalau misalnya 10 kita bisa sediakan cuman 100 juta berarti di awal ini untuk DP, sisanya sistem cicilan ya gitu. Kita menyediakan solusi yang mempermudah lah Bapak Ibu sekalian. Oke. Sip. Oke, ya gitu tadi ya Sobat Rusur. Jadi Ibu Miranti itu sudah menyediakan promo-promo menarik yang tadi tuh. Dan sekarang nih ada lagi nih. Ini pertanyaan dari netizen mana ya? Jika ISO Bu Miranti 17025 adalah makanan, apa yang akan menjadi hidangan spesialnya? Ini kadang-kadang ya netizen ya yang nanya suka ini ya, nggak apa-apa lah ya, kita hargai pertanyaan dari netizen. Coba Bu, jika ISO ini sambil saya bantu cerna nih. Jika ISO 17025 adalah makanan, apa yang akan menjadi hidangan spesialnya? Apa ya Pak? Jadi mungkin jika kita bedah nih, ini jadi panjang nih, kita bahas satu pertanyaan aja jadi panjang nih. ISO 17025 katakanlah itu adalah sebuah nasi goreng. Betul. Kemudian apa yang akan menjadi hidangan spesialnya? Nasi goreng itu kan ada nasi goreng mawut, nasi goreng seafood, nasi goreng apa lagi Mas? Nasi goreng Spesial, pakai telur bebek, telur dino. Nah, jika ISO 17025 adalah makanan, artinya apa ini yang menjadi spesialnya? Apakah dengan 17025 ini kita itu bisa menggrab omset, misal ya, karena saya orang dagang, bisa menggrab omset jauh lebih signifikan dibanding dengan yang belum ter-ISO, mungkin itu, atau mungkin jika kita sudah ISO 17025, kita itu tinggal selangkah lagi menjadi the one and only lab. Lab kalibrasi di ruang lingkup gas misal. Nah, kira-kira dengan ISO 17025 nih, apa nih yang menjadi hidangan spesialnya? Itu kali ya netizen ya yang nanya ya. Apa ya? Adalah makanan. Ini yang spesial dari ISO 17025-nya kali. ISO 17025 itu apa sih yang menjadi dia itu spesial dan memang menjadi patokan atau barometer untuk terkait penjaminan mutu? Kalau misalnya yang apa yang menjadi spesial yang membedakan dengan ISO lain ya? Bisa. Itu memang ISO 17025 ini
khusus lah ya, apa ya, lebih kayak rangkuman lah ya, apa yang harus dilakukan oleh lab kalibrasi maupun lab pengujian. Itu sih menurut saya yang spesial itu. Jadi lab pengujian, laboratorium yang laboratorium itu pasti harus ngacunya ke 17025 lah, kurang lebih kayak gitu. Karena di sana tuh ada aturan-aturan main nih, berarti gitu, kayak mana yang harus dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan, itu semua ada di situ gitu. Kiblatnya lab ya? Kiblatnya lab itu kalibrasi itu ya, adalah 17025. Itu yang membedakan dengan ISO lain. Jadi kalau lab kalibrasi secara tidak langsung ya harus comply ke ini ya, 17025. Betul Pak, lab kalibrasi. Nah kalau misalnya dia nggak komplain ke lab ke ISO 17025 mungkin kurang ini ya dipertanyakan ke apa kalibrasinya, keabsahannya. Jadi mungkin itu kali netizen ya, sobat Rusul ya yang nanya pertanyaan ini, mungkin seperti itu kira-kira jawaban dari Bu Miranti begitu. Nah habis Q&A-nya, udah habis. Nggak ada netizen yang nanya lagi. Nomor sepatu ya, saya 41 lah Pak. 41. Iya gitu. Hobi. Hobi saya apa ya? Belanja kali ya. Wah. Memang di mana-mana ibu-ibu suka belanja. Betul, belanja itu memotivasi Pak justru kan. Betul. Motivasi adrenalin. Oke, sobat Rusur, dimanapun Anda berada, jangan lupa saya ingatkan lagi untuk subscribe, like, share, and comment channel Tutok ini. Bantu kami untuk berkembang karena nanti kami juga akan membagikan video-video yang berguna terkait lingkungan, terkait emisi, dan menjadikan emisi atau udara kita jauh lebih baik, lebih segar ya Bu ya. Betul. Itu juga salah satu bentuk warisan untuk anak cucu kita, generasi-generasi kita mendatang. Setidaknya kita bisa mewariskan udara yang bagus. Insya Allah berkah. Amin ya Allah. Oke, Bu Miranti, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga Pak Teguh. Matur suwun, hatur nuhun, matur suksma. Sudah datang di Tutok. Mudah-mudahan pekerjaan Ibu lancar. Amin ya Allah. Di terusurnya betah. Ada satu quotes Bu, yang saya ini. Rumput tetangga boleh saja jauh lebih hijau. Betul. Tapi cek dulu apakah itu rumput sintetis atau bukan. Itu pertama. Yang kedua, rumput tetangga itu akan jauh lebih hijau karena sering disiram, maka cek dulu tagihan airnya. Oke, terima kasih Bu Miranti sekali lagi. Ya, kita saatnya closing. Sobat Rusul juga terima kasih yang sudah menonton Tutok ini. Jangan lupa saksikan terus Tutok, nantikan video-video kami selanjutnya, dan bye-bye.